Tingginya biaya uang kuliah yang semakin mencekik menjadi ancaman bagi generasi muda, khususnya kaum Gen Z yang tidak mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Sementara itu, mayoritas perusahaan di Indonesia mensyaratkan kaum pekerja harus menempuh S1 untuk diterima. Kaum Gen Z dengan rentang umur 15 hingga 24 tahun semakin sulit mendapat pekerjaan. Ironis, di tengah gencarnya meraih pendidikan tinggi, kini biaya untuk menempuh sekolah perguruan tinggi pun mencekik. Ancaman jadi pengangguran tidak dapat dihindari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Agustus tahun 2023, dari total 44,47 juta anak muda Indonesia berusia 15-24 tahun secara nasional, 9,9 juta diklasifikasikan NEET atau tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan alias pengangguran. Dari data tersebut, 5,73 juta adalah perempuan dan 4,17 juta merupakan laki-laki. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja mayoritas mensyaratkan kandidat minimal memiliki pendidikan strata 1. Menurut Alin Roshida, Human Resource Expert, seseorang yang telah lulus S1 lebih mudah untuk dikembangkan kemampuannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kemudian hari. Kalau dari kacamata HR, walaupun itu pekerjaan bisa dilakukan oleh lulusan SMK ataupun diploma misalnya ya, pekerja yang sudah punya strata 1 itu punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Artinya kan mereka ketika masuk itu seorang HR harus berpikir ini anak mau dibawa kemana, apakah dia bisa dibawa ke jenjang lebih tinggi atau enggak. Nah, kalau S1 itu lebih siap untuk dikembangkan dan naik ke jenjang lebih tinggi sebenarnya. Jadi mereka nggak harus dipersyaratkan di tengah jalan pekerjaannya nanti kamu harus sekolah lagi ya. Biaya kuliah yang setiap tahun semakin tinggi membuat generasi muda harus mempersiapkan keuangannya lebih matang. Bagaimana tidak, perguruan tinggi mematok harga fantastis untuk uang pendaftaran dan biaya semester. Tak heran jika gelombang protes terus mengalir dari tingkat kampus hingga ke Senayan. Unjuk rasa yang digelar para mahasiswa menuntut kampus menurunkan biaya kuliah. Aspirasi mahasiswa untuk menurunkan biaya UKT pun akhirnya didengar oleh Komisi 10 DPR. Dalam rapat dengar pendapat pada 16 Mei lalu, salah satu mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta memprotes biaya kuliah yang naik hingga 8 kali lipat. Mengalami penambahan golongan UKT dan juga IP naiknya berkali-kali lipat. Yang dimana golongan UKT tahun sebelumnya 6 tahun ke belakang UNS tidak pernah naik UKT-nya, namun di tahun ini akibat adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 itu dan juga Nomor 54 tahun 2024 adanya penambahan golongan UKT 9 di UNS itu sendiri. Bahkan IP atau dulunya disebut SPI, sekarang IP, iuran pengembangan institusi itu naik berkali-kali lipat. Yang dimana bahwasanya sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih, Bapak. Langkah mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia kian terjal. Seiring biaya pendidikan yang selangit, persaingan pekerjaan pun semakin sengit. Tim Liputan BTV.